Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dwi Meta Rahmawati, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Siser, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz Muslim selaku fasilitator dan Bapak Muhammad Amri Muhtarifin selaku pengajar praktik untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagjah. Adapun tahapan metode Bagjah yaitu 1. Buat pertanyaan yaitu menentukan arah penelusuran. 2. Ambil pelajaran yaitu menuntun pengambilan pelajaran. 3. Gali mimpi yaitu menyusun narasi keadaan ideal. 4. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. 5. Atur eksekusi yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, kreatif, berprestasi, dan peduli lingkungan melalui pembelajaran yang menyenangkan. Adapun prakasa perubahan sesuai dengan visi guru penggerak yang telah saya buat yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk peserta didik. Berikut adalah tahapan Bagjah. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu kesesuaian dengan minat dan kebutuhan murid. 2. Penggunaan beragam metode, model pembelajaran, strategi pendekatan, dan media pengajaran. 3. Penggunaan teknologi. 4. Kolaborasi dan diskusi dalam memecahkan masalah, berbagi ide, dan belajar satu sama lain. 5. Koneksi dengan kehidupan nyata. 6. Pemberian umpan balik yang konstruktif untuk membantu memperbaiki pemahaman dan merasa dihargai. 7. Mendorong eksplorasi dan kreativitas dengan memberikan tantangan. 8. Kesempatan untuk bergerak atau berpartisipasi dalam aktivitas fisik selama pembelajaran. 9. Refleksi dan evaluasi. 10. Konsistensi dan fleksibilitas. Tahap yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Siapakah yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? 2. Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? 3. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu 1. Pendidik yang inovatif, pendidik pada komunitas, dan pendidik yang senior dan berkompeten. 2. Mengikuti kegiatan praktik baik, menerapkan pembelajaran berbasis masalah, diskusi, kolaborasi, permainan pendidikan, dan penggunaan teknologi. 3. Kreativitas, kolaborasi, komunikasi, empati kepada murid, dan keterampilan teknologi. Tahap yang ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya bayangkan terjadi bila mana
terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid. Tindakan yang perlu dilakukan yaitu antusiasme dan motivasi belajar yang tinggi, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, kemampuan pemecahan masalah yang kuat, peningkatan rasa percaya diri, kolaborasi dan keterampilan sosial yang ditingkatkan, minat yang bertahan dalam pembelajaran, kreativitas terlibat dalam proses belajar, kemampuan penyesuaian yang fleksibel, kesejahteraan dan kepuasan dalam belajar. Tahap yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? Apa saja praktik baik dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? 3. Apa target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? Tindakan yang perlu dilakukan. 1. Langkah-langkah sederhana untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid meliputi menyesuaikan materi dengan minat murid, menggunakan metode pengajaran variatif, memanfaatkan teknologi, mendorong kolaborasi, dan memberikan umpan balik konstruktif. 2. Praktik baik dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna termasuk membuat pembelajaran relevan, mendorong refleksi, memberikan ruang untuk kreativitas, dan menetapkan tujuan yang relevan. 3. Target dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna adalah meningkatkan minat dan motivasi, meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan murid. Tahap yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaan. 1. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid? 2. Bagaimana agar perwujudan pengembangan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid dapat terlaksana dengan baik? Tindakan yang perlu dilakukan yaitu 1. Kepala sekolah dan rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid. 2. Agar terlaksana dengan baik, maka rencana dengan matang, komunikasikan sejak rencana Anda secara efektif, evaluasi secara berkala, dan teruslah belajar dan berkembang. Dengan keterlibatan pihak-pihak terkait, komunikasi yang baik, evaluasi dan pengembangan diri yang terus-menerus, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk murid dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.